Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dila Pradita dari Politeknik Negeri Bandung, Program Studi Keuangan Syariah kelas 3B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial uji beda menggunakan One Way ANOVA di SPSS dengan contoh kasus perbedaan rata-rata net profit margin atau NPM antar perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa. Sebelum kita masuk ke SPSS, saya akan jelaskan dulu secara singkat apa itu uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar lebih dari dua kelompok. Dalam penelitian ini, ingin mengetahui apakah NPM antar perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa berbeda secara signifikan. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, uji normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi secara normal. Lalu yang kedua, uji homogenitas untuk memastikan apakah varians antar kelompok sama. Lalu yang ketiga, uji ANOVA untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Lalu yang keempat, uji post hoc untuk melihat kelompok mana yang berbeda signifikan. Jika data homogen, maka menggunakan post hoc 2K, namun jika heterogen, maka menggunakan post hoc Gaines-Howell. Saya akan bacakan terlebih dahulu kasus yang akan saya gunakan pada video kali ini. Perbedaan tingkat net profit margin NPM berdasarkan jenis perusahaan. Seorang analis keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata net profit margin atau NPM antar ketiga jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. NPM merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih diperoleh dibandingkan dengan pendapatan penjualan. Jenis perusahaan yang diamati meliputi A. Perusahaan manufaktur, B. Perusahaan jasa, C. Perusahaan dagang. Hipotesis yang diuji, H0 tidak ada perbedaan rata-rata NPM antar jenis perusahaan. H1 ada perbedaan rata-rata NPM minimal pada salah satu jenis perusahaan. Berikut datanya. Interpretasi hasil uji. 1. Apakah ada perbedaan signifikan rata-rata NPM antar jenis perusahaan? 2. Instrumen mana yang NPM-nya paling berbeda secara signifikan? Baik, selanjutnya buka SPSS. Lalu variable view. NPM width-nya 3, desimalnya 1, measure-nya scale. Perusahaan, desimalnya 0, width-nya 1, measure-nya nominal, value-nya diisi. 1. Perusahaan manufaktur. Dua, perusahaan dagang. 3. Perusahaan jasa. Terlihat di bagian data view, ada 2 variabel yang saya gunakan. NPM, yaitu nilai net profit margin masing-masing perusahaan. Lalu perusahaan, yaitu jenis perusahaan yang terdiri dari manufaktur, dagang, dan jasa. Di sini saya sudah menyiapkan data net profit margin dari 3 jenis perusahaan, yaitu manufaktur, dagang, dan jasa di file Excel agar lebih mudah.
Jadi nanti cukup salin saja dari Excel ke SPSS agar prosesnya lebih cepat dan hasilnya juga rapi. Caranya, buka file Excel terlebih dahulu, lalu blok seluruh data, salin, dan kemudian tempel di tampilan data view di SPSS. Oke, sekarang datanya sudah berhasil disalin dari Excel ke SPSS. Setelah datanya sudah masuk dengan benar, langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa datanya berdistribusi normal. Masuk ke menu Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Masukkan variabel NPM ke Dependent List dan perusahaan ke Factor List. Lalu klik Plots, centang Normality Plots with Test, dan klik OK. Berikut hasil uji normalitasnya. Hasil analisis yang saya peroleh dari SPSS sudah saya cantumkan di Microsoft Word. Pertama, lihat dulu hipotesis yang diajukan. H0, data terdistribusi secara normal. H1, data tidak terdistribusi secara normal. Lalu, kriteria pengambilan keputusannya. Jika signifikan p-value kurang dari sama dengan 0,05 atau 5%, maka H1 diterima atau H0 gagal diterima. Artinya, data tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika signifikan p-value lebih dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima atau H1 gagal diterima. Artinya, data terdistribusi secara normal. Dari tabel uji normalitas, terlihat bahwa nilai signifikan p-value dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk itu di atas 0,05, yang berarti H1 ditolak, artinya data berdistribusi normal. Selanjutnya, cek homogenitas varians. Masuk ke Analyze, Compare Means, One-Way ANOVA. Masukkan NPM sebagai dependent variable dan perusahaan sebagai faktor. Klik Option, centang Homogeneity of Variance Test, lalu klik OK. Untuk tabel yang akan digunakan yaitu tabel Levens Test. Hasil uji sudah saya cantumkan pada Microsoft Word. Ini merupakan hasil uji dari homogenitas. Pertama, baca terlebih dahulu hipotesisnya. H0, varians populasi antar kelompok perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang adalah sama. H1, varians populasi antar kelompok perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang adalah berbeda. Lalu kriteria pengambilan keputusannya, jika tingkat signifikan Levens test p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau H1 gagal, artinya variance group sama atau homogen. Jika tingkat signifikansi Levens test p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima atau H0 gagal, artinya variance group tidak sama atau heterogen. Hasilnya, terlihat bahwa tingkat signifikansi Levens test p-value lebih dari 0,05, maka
H0 diterima atau variance group sama atau homogen. Dengan kondisi seperti ini, maka pengujian ANOVA yang dilakukan adalah dengan pengujian post hoc 2K. Selanjutnya uji ANOVA. Pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Compare Means, lalu One Way ANOVA. Selanjutnya akan muncul kotak dialog One Way ANOVA. Masukkan NPM ke Dependent List dan perusahaan ke faktor. Lalu pilih Post Hoc. Karena pada uji homogenitas hasilnya homogen, lalu centang 2K. Continue. Oke. Kemudian kita dapat lihat tabel ANOVA dan hasil post hoc 2K-nya. Seperti biasa, hasil sudah saya cantumkan pada Microsoft Word. Ini merupakan tabel hasil pengujian ANOVA. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata net profit margin antar jenis perusahaan. H1 terdapat perbedaan rata-rata net profit margin minimal pada salah satu jenis perusahaan. Kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan kurang dari sama dengan 0,05 maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan signifikan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan signifikan. Hasil, berdasarkan hasil analisis One Way ANOVA, nilai F sama dengan 1831,647 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata NPM yang signifikan antar minimal di salah satu jenis perusahaan, yaitu manufaktur, jasa, dan dagang. Ini merupakan tabel hasil uji post hoc 2K. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata antar pasangan kelompok perusahaan. H1 terdapat perbedaan rata-rata antar pasangan kelompok perusahaan. Kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan signifikan. Jika nilai signifikan lebih dari sama dengan 0,05 maka H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan signifikan. Hasilnya, berdasarkan hasil uji post hoc 2K, diketahui bahwa nilai signifikansi antar seluruh pasangan kelompok di bawah 0,05, yang berarti seluruh kelompok berbeda signifikan satu sama lain. Dari tabel berikut ini, signifikan. Lalu, rata-rata NPM perusahaan dagang 5,080 paling rendah dibandingkan perusahaan lainnya. Rata-rata NPM perusahaan manufaktur 6,890 lebih tinggi daripada perusahaan dagang, namun lebih rendah dibanding perusahaan jasa. Rata-rata NPM perusahaan jasa 9,665 adalah yang tertinggi di antara semua jenis perusahaan. Ini diperoleh dari tabel berikut ini. Setelah seluruh tahapan pengujian dilakukan, mulai dari uji normalitas, homogenitas, hingga uji ANOVA dan post hoc 2K, langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi hasil uji. Bagian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu 1. Apakah ada perbedaan signifikan rata-rata NPM antar jenis perusahaan? 2. Instrumen mana yang NPM-nya paling berbeda signifikan? 1. Apakah ada perbedaan signifikan rata-rata NPM antar jenis perusahaan? Jawabannya iya. Hasil uji One Way ANOVA menunjukkan nilai F sama dengan 1831,647 dengan signifikan 0,000 atau di bawah 0,05.
Artinya, terdapat perbedaan rata-rata NPM yang signifikan antara ketiga jenis perusahaan, manufaktur, jasa, dan dagang. Hipotesis yang diajukan, H0, tidak ada perbedaan rata-rata NPM antar jenis perusahaan. H1, ada perbedaan rata-rata NPM minimal pada salah satu jenis perusahaan. Artinya, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Lalu, pertanyaan yang kedua, instrumen mana yang NPM-nya paling berbeda signifikan? Hasil uji post hoc 2K memperlihatkan bahwa semua jenis perusahaan berbeda signifikan satu sama lain. P kurang dari 0,05. Urutan rata-rata NPM-nya yaitu satu perusahaan dagang sebesar 5,080, lalu perusahaan manufaktur sebesar 6,890, dan yang terakhir perusahaan jasa sebesar 9,665. Jenis perusahaan yang NPM-nya paling berbeda signifikan adalah perusahaan jasa, karena memberikan rata-rata NPM tertinggi dibandingkan dua jenis perusahaan lainnya, dengan selisih yang cukup besar, terutama terhadap perusahaan dagang yang memiliki NPM paling rendah. Baik teman-teman, itu tadi hasil lengkap dari uji beda One Way ANOVA di SPSS yang meliputi uji normalitas, homogenitas, uji ANOVA, dan uji post hoc 2K. Dari seluruh tahapan yang sudah dilakukan, data dinyatakan berdistribusi secara normal dan homogen, serta terdapat perbedaan rata-rata net profit margin yang signifikan antar jenis perusahaan dengan urutan rata-rata dari terendah ke tertinggi, yaitu perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Semoga video tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam memahami cara melakukan uji ANOVA di SPSS sekaligus cara membaca dan menginterpretasikan hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.